Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Rahmawati dari kelas 10 kajian nomor absen 28. Di video ini saya akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi sosial. Pada posisi silang Indonesia terdapat aspek-aspek kehidupan. Yang pertama yaitu penduduk Indonesia berada di antara penduduk padat utara dan penduduk jarang di selatan. Ideologi komunis di utara dan ideologi liberal di selatan. Demokrasi Pancasila berada di demokrasi rakyat, yaitu di utara, Asia Daratan Utara, dan di demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia juga berada di sistem ekonomi sosialis utara dan ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis, yaitu di utara, dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di sistem pertahanan kontinental, yaitu di utara, dan sistem pertahanan maritim, yaitu di selatan, barat, dan timur. Pada ancaman terhadap integrasi sosial terdapat ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer yaitu dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Pada ancaman militer terdapat agresi, yaitu penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Invasi, bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah lain. Bangsa Indonesia pernah diserang Belanda pada agresi militer 1, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer 2 yaitu pada tanggal 19 Desember 1948. Yang kedua yaitu pelanggaran wilayah, yaitu wilayah negara Indonesia pernah diakui oleh negara lain. Yang ketiga yaitu pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan, seperti DI atau TII, PRII, Permesta, dan G30 SPKI. Yang keempat yaitu sabotase, yaitu tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, dan aktivasi dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima yaitu spionase, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Yang keenam yaitu aksi teror, yaitu bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Yang ketujuh yaitu gangguan keamanan di laut dan udara, yaitu mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Pada ancaman non-militer, ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dinilai memiliki suatu kemampuan yang dapat membahayakan pola pikir dari masyarakat Indonesia sehingga dapat mengancam terhadap dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Contoh ancaman di bidang ideologi dari luar negeri yaitu antara lain, yang pertama masuknya paham komunisme, yang kedua masuknya paham liberalisme, yang kedua yaitu ancaman di bidang politik merupakan suatu tindakan atau usaha yang datang baik dari dalam negeri ataupun luar negeri yang dapat membahayakan dan memecah belah persatuan dan kesatuan yang mengatasnamakan kepentingan politik. Ancaman politik dari luar negeri dapat berupa yang pertama,
tekanan yang datang dari luar negeri terhadap dunia perpolitikan di Indonesia. Yang kedua, intimidasi, merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang disertai dengan ancaman. Seperti pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat soal roket Korea Utara yang diperkirakan akan berdampak pada negara Australia, Indonesia, dan Filipina. Maka dari itu, Amerika Serikat mengajak 3 negara tersebut untuk mengutuk rencana Korea Utara meluncurkan roket tersebut. Yang ketiga yaitu blokade, dapat diartikan sebagai pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Yang keempat yaitu provokasi, merupakan sikap untuk menghasut, mempengaruhi, dan membangkitkan amarah seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Contoh, insiden masuknya kapal Tiongkok KM Kwai Fei ke wilayah ZEE dan Laut Teritorial Indonesia pada tanggal 19 Maret 2016. Hal tersebut dilakukan Tiongkok tentu tidak terlepas dari klaim sepihaknya terkait dengan Nine Dash Line yang jelas-jelas masuk ke daerah yurisdiksi Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau. Ada ancaman di bidang ekonomi, yaitu pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Contoh ancaman dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama, dengan adanya pasar bebas, maka barang-barang dari luar dapat leluasa masuk ke Indonesia. Hal ini menyebabkan terdesaknya barang-barang lokal karena harus bersaing secara kualitas dan harga dengan barang-barang dari luar. Yang kedua yaitu perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga yaitu dengan pasar bebas dapat menimbulkan monopoli perdagangan. Yang keempat, semakin melemahnya perekonomian rakyat karena berkurangnya subsidi yang diberikan. Yang kelima yaitu meredupnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini dapat dibedakan atas ancaman yang berasal dari dalam dan luar. Seperti contoh ancaman di bidang sosial budaya dari luar disebabkan karena pengaruh negatif globalisasi, yaitu yang pertama munculnya gaya hidup konsumtif, yang kedua munculnya sifat hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga yaitu sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Contohnya menggunakan rok mini. Yang kelima yaitu memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu seperti perbatasan dengan negara lain. Contohnya yang pertama yaitu kasus Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua kasus wilayah Camar, Bulan, dan Tanjung Datuk antara Indonesia dengan Malaysia. Yang ketiga yaitu kasus Pulau Simakau antara Indonesia dengan Singapura. Yang keempat yaitu kasus Pulau Batik antara Indonesia dengan Timor Leste. Yang kelima kasus Pulau Miangas antara Indonesia dengan Filipina. Yang keenam yaitu kasus Pulau Nipa antara Indonesia dengan Singapura.
Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.